warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan praoperasi saya Alunison, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Kemudian bersama Ibu Geta, guru kelas 5 SDN 22 Kelapa, kami akan melaksanakan percakapan praoperasi. Kemudian nantinya beliau akan diobservasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Geta pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praoperasi. Dan sebelumnya nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kita hari ini akan melakukan percakapan orientasi adalah sebagai persiapan awal. Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, kemudian lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini ada dua, Pak. Yang pertama, peserta didik ini mampu mengidentifikasikan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat itu dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik itu mampu menerapkan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan untuk dilakukan observasi? Baik Pak, area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan dalam observasi tersebut adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Baik Bu, begini Bu kita. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi, kemudian model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan profil belajarnya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Nah, dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah. Nah, kalau untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, atau penugasan. Oke, baik Bu. Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang kita sebut biasanya kan. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Baik Bu ya. Nah, terkait dengan media pembelajaran, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam, antara lain misalnya teks tentang norma atau aturan di masyarakat, slide pembelajaran atau PowerPoint dan laptop, dan kemudian lembar kerja peserta didik. Baik Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa ya? Kemudian di kelas berapa? Dan juga jam berapa kira-kira? Tentunya saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dan di kelas 5 pada jam pertama, Pak. Ya, berarti Kamis ini ya Bu ya? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang strategi apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media yang saya gunakan dan akan saya persiapkan dari sekarang. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu
Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu, yaitu dalam proses kegiatan pembelajaran. Iya, Pak. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan tersebut atau pembelajaran di dalam kelas, maka kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca supervisi. Iya, Pak. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin mendapat gambaran tentang strategi apa yang akan saya gunakan nanti. Nah, kemudian media apa yang saya gunakan dan akan saya persiapkan itu dari sekarang. Itu mungkin gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-operasi kali ini. Kemudian sampai bertemu di kegiatan operasi kelas di minggu depan ya, Bu ya. Sampai bertemu pada percakapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ada yang tahu Cinta kemana? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk lebih bersemangat dan menyenangkan, silahkan berdiri di samping mejanya masing-masing dan ikuti video yang ada di depan ya. Sudah siap? Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siapa yang masih ingat apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, Aturan Dasar Hukum NKRI. Apa kepanjangan NKRI? Siapa yang menetapkan Undang-Undang Dasar? PPKI. Apa kepanjangan PPKI? Apa sistematikanya?
Sedikit gedung, segitiga juga kita ada. Baiklah, kelompok yang mana mau maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya? Baik, perhatikan ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Itari, Hikmah, Fitari, Jessica, ini hasilnya.
wabarakatuh. Percakapan pasca observasi, saya Abdul Nison, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 22 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bersama Ibu Geta, guru kelas 5 SDN 22 Kelapa, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar Ibu Geta pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik Bu. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Kemudian dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Begini Pak, karena belum terbiasa diobservasi, mungkin saya tadi merasa agak kurang percaya diri. Awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan Bu ya, berceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian dengan tahapan awal pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian kalau untuk area pengembangan, saya mengembangkan area pengetahuan dan juga keterampilan, serta sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Terkait pengetahuan siswa mengidentifikasi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, kemudian menerapkan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui penugasan dan diskusi kelompok. Iya Bu, jadi area pengembangan tadi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apa yang sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun memang masih ada kekurangan. Ya baik, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian Ibu mengatakan masih ada kekurangan. Nah menurut Ibu, apa kira-kira Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangannya, saya merasa perlu memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terjadi ya tentunya mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain, yang masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, artinya siswa tersebut kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman yang lain, begitu Pak. Oh ya Bu ya, dari hal tersebut kira-kira apa penyebabnya Bu ya? Kemudian mengapa siswa tersebut kurang aktif? Menurut Ibu? Penyebabnya mungkin karena istilah pembelajaran berdiferensiasi ini ada hal yang baru Pak. Jadi semua itu perlu pemahaman yang mendalam. Kemudian terkait siswa yang kurang aktif, tadi saya tanyakan pada siswa tersebut, beliau agak kurang sehat. Ya. Ya Bu, terkait dengan strategi pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana kira-kira penerapannya dalam proses pembelajaran? Terkait strategi pembelajaran, saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya memberikan tugas, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, Ya, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Tapi saya merasakan penerapannya masih belum maksimal,
Mungkin karena belum terbiasa. Ya Bu, baik. Ibu melaksanakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa dan ingin memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian apa kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana kedepannya, jadi saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut agar anak lebih merasa nyaman. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas dan terus berlatih dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan berupaya memaksimalkan proses pembelajaran itu sesuai kebutuhan belajar murid agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai yang kita harapkan, dan semoga kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terlaksana dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya dibandingkan dengan apa yang telah Ibu lakukan tadi. Iya, Pak. Ya Bu, saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu. Nanti kira-kira bagaimana Ibu untuk merealisasikannya, atau kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin untuk waktu tepatnya belum dapat saya temukan, Pak. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin nanti di semester kedua, karena minggu-minggu ini kan sudah minggu-minggu terakhir semester 1, Pak. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.